Di Lahore, Pakistan, terlihat seorang petinggi militer yang tengah serius memperhatikan hasil scan dari kondisi tubuhnya. Dokter yang menanganinya pun menjelaskan bahwa saat ini pejabat militer bernama Jenderal Kadir itu tengah mengidap kanker serius dan diprediksi hanya memiliki sisa hidup untuk 3 tahun lagi. Namun anehnya, jenderal itu bukannya merenung atau justru terkejut, ia malah lebih fokus pada berita yang tengah disiarkan di TV. Dalam berita tersebut, dikabarkan bahwa pemerintah India secara sepihak baru mencabut status istimewa Kashmir setelah sebelumnya sempat terjadi perundingan cukup lama dengan Pakistan. Karena hal itulah, Jenderal Kadir seakan tak peduli lagi dengan kesehatannya sendiri. Bahkan ia menilai bahwa keputusan sepihak India sama halnya seperti pertanda untuk dimulainya perang antar kedua negara. Hal itu juga yang membuat Jenderal Kadir mulai melakukan berbagai persiapan, termasuk menghubungi Jim sebagai pihak yang akan ia minta bantuan nantinya. Meski tak langsung menuruti permintaan Jenderal Kadir, namun Jim berjanji untuk mulai mempersiapkan semua rencananya bersama sang jenderal. 3 tahun setelahnya, di salah satu tempat di Afrika, terlihat anak buah Jim yang bernama Rafi tengah melakukan pembelian senjata berat untuk komplotan mereka. Namun proses transaksi itu sempat terganggu oleh kedatangan sosok pria yang mengaku sangat ingin menemui Rafi. Bahkan pria tersebut sampai rela dihajar oleh anak buah Jim lainnya hanya agar bisa bertemu dengan Rafi. Di ruang khusus, Rafi yang penasaran akhirnya menemui pria tadi. Secara mengejutkan, sosok pria yang terlihat tak berdaya itu ternyata adalah Fatan, sosok yang pernah terlibat masalah dengan Rafi. Bahkan yang mengherankannya lagi, Fatan yang selama ini dikira telah meninggoy, ternyata malah masih hidup dan sangat siap untuk menghabisi Rafi beserta komplotannya di sana. Namun Rafi menyadari kemunculan Fatan, dengan cepat langsung menodongkan pistolnya ke arah pria itu. Secara tak terduga, Fatan yang tampak penuh luka dan tak berdaya itu ternyata malah mampu memberikan perlawanan. Tak tanggung-tanggung, semua anak Jim bahkan bisa dengan mudah dihabisi oleh Fatan, termasuk membawa kabur Rafi dengan menggantungkannya di landing skid helikopter. Sementara itu, di markas GOCR, agen intelijen senior bernama Nandini Grewal dibuat terkejut dengan kemunculan sosok Rubai yang tengah berada di Paris. Mendekati kemunculan sosok yang selama ini dicari-carinya, Nandini pun bergegas terbang menuju ke suatu lokasi yang menjadi tempat tinggal Fatan. Dalam penerbangannya, Nandini mengungkapkan tentang peran besar Fatan dalam berbagai misi rahasia yang dilakukan oleh intelijen, termasuk pembentukan GOCR itu sendiri. Ia mengisahkan bahwa 2 tahun sebelumnya, Fatan sempat mengalami masa krisis usai menjalankan misinya di Myanmar. Bahkan banyak orang mengira bahwa ia telah meninggoy karena tugas tersebut. Namun tanpa disangka, Fatan ternyata masih bisa selamat. Bahkan ia turut memberikan gagasan terkait pembentukan GOCR, di mana dalam organisasi tersebut nantinya hanya akan terdiri atas dirinya dan Nandini, beserta dengan 4 mantan agen intelijen terbaik lainnya. Dalam misi pertamanya, GOCR yang dipimpin oleh Nandini memulai aksi mereka dengan mengamankan Presiden India, yang dijadwalkan akan memberi sambutan dalam konferensi ilmiah di Dubai. Tidak hanya sekedar mengamankan Presiden saja, Fatan dan yang lainnya juga akan menargetkan Orbit X yang diyakini telah mengincar sosok Presiden India. Dalam penjelasannya, Fatan menuturkan bahwa Orbit X merupakan organisasi teroris swasta yang sempat membuat banyak kekacauan di berbagai negara. Dan mereka saat ini tengah mengincar Presiden India sebagai target selanjutnya. Karena alasan itulah GOCR merasa terpanggil dan ingin membela mati-matian keutuhan India, termasuk mengincar Orbit X yang sudah sangat meresahkan. Mendengar penjelasan tersebut,
Kolonel Sonia Lutra sebagai atasan Nandini mengizinkannya GOCR untuk memulai aksi mereka. Di Dubai, pengamanan super ketat benar-benar diterapkan pada Presiden India, termasuk dengan Patan yang juga turut ikut dalam rombongan tersebut. Namun di luar prediksi BMKG, GOCR yang sebelumnya meyakini Orbit X bakal menargetkan presiden ternyata malah sebaliknya. Organisasi teroris itu justru menyasar dua ilmuwan asal India yang juga turut dalam acara tersebut. Di waktu yang sama, kedua ilmuwan yang tengah melakukan perjalanan tanpa pengawalan tiba-tiba mendapat serangan dari sosok misterius. Kedua ilmuwan itu pun lalu dibawa kabur oleh sosok misterius tersebut. Sementara Fatan yang mendapat laporan tentang aksi penculikan kedua ilmuwan itu lalu mengalihkan tujuannya dengan menargetkan mobil yang tengah membawa ilmuwan itu. Dan sial bagi Fatan, mobil yang digunakan untuk mengejar sosok penculik ilmuwan itu malah kini terbalik usai ditabrak oleh mobil anggota Orbit X lainnya. Menariknya, sosok misterius yang menculik kedua ilmuwan itu ternyata adalah Jim. Dari sini juga terungkap bahwa ternyata Jim merupakan mantan agen intelijen terbaik. Bahkan ia juga sempat disebut-sebut telah meninggoy dalam penugasannya. Namun tidak seperti Patan yang begitu mencintai India, Jim justru menaruh dendam besar dan sangat membenci negara kelahirannya itu. Seolah ingin menyelesaikan urusan dengan Patan, Jim berlalu pergi sambil menyelutkan api melalui bensin yang mengucur dari mobil yang terbalik itu. Beruntung bagi Patan, ia yang sudah berada di ujung kematiannya masih bisa terselamatkan. Alhasil, aksi pertarungan pun berlanjut antara kedua mantan agen intelijen itu. Meski sama-sama kuat, namun pada akhirnya Jim berhasil lolos dengan membawa satu ilmuwan yang ia culik sebelumnya. Sekembalinya di markas GOCR, Patan mulai mengetahui bagaimana kelamnya masa lalu Jim yang akhirnya membuat mantan agen intelijen itu membelot dan kini mengancam negaranya sendiri. Kolonel Lutra mengungkapkan bahwa dulu Jim sempat menjalankan tugas penyelamatan sandera di Somalia. Dan itu sangat mengesankan, namun aksinya itu justru telah memicu para komplotan bajak laut di sana untuk memburu Jim, yang dinilai telah mengacaukan aksi mereka. Komplotan bajak laut Somalia itu juga sampai melacak keberadaan Jim, termasuk mengetahui informasi tentang kehidupan agen rahasia tersebut. Malang bagi Jim, dendam para komplotan bajak laut Somalia telah membawanya dalam masalah baru. Mereka dengan tega menjadikan Jim dan istrinya yang tengah hamil besar sebagai sandranya. Komplotan itu juga meminta tebusan besar kepada pihak intelijen untuk membebaskan kedua sandranya tersebut. Namun bukannya menuruti permintaan itu, pihak intelijen justru menolaknya. Alih-alih tak ingin bernegosiasi dengan komplotan teroris. Mendapati fakta tersebut, komplotan bajak laut Somalia malah dengan brutal menembaki istri Jim hingga meninggoy. Melihat secara langsung kematian tragis sang istri dan anak yang tengah dikandungnya, jelas telah menyisakan luka yang teramat besar bagi Jim. Menariknya, Patan yang baru mendengar sendiri cerita tersebut malah seakan bisa memahami perasaan Jim yang harus ditinggal matoi oleh istrinya dengan cara yang amat keji, terlebih istrinya itu juga tengah hamil besar. Seolah ia bisa menempatkan dirinya yang mungkin saja kelak tidak akan dihargai oleh negaranya sendiri. Meski telah berjuang dalam tugasnya, hal itulah yang disampaikan Patan pada Kolonel Lutar sebagai antisipasi sekaligus ancaman yang bisa datang dari agen manapun. Khususnya yang pernah berjuang mati-matian dan harus mengalami nasib malang seperti Jim. Penelurusannya terhadap komplotan Jim pun terus dilakukan oleh Patan, hingga kemudian perhatiannya teralih oleh Ragbit. Hal itu didasarkan pada penemuan kata tersebut
yang terus saja ramai diperbincangkan di darknet. Tak hanya itu, Patan juga mendapat nama baru yakni Rubina Mohsin atau Rubai setelah menelusuri adanya transaksi yang mencurigakan, di mana dokter asal Pakistan itu ditenggarai sempat mentransferkan sejumlah uang pada mantan agen rahasia yang tewas di Dubai sebelumnya. Anehnya, Rubai yang tercatat telah melakukan transaksi keuangan itu malah tidak diketahui keberadaannya sejak berbulan-bulan yang lalu, termasuk emailnya yang sudah lama tak aktif. Namun kini, sosok tersebut tiba-tiba muncul di Spanyol. Setelah akun emailnya kembali diaktifkan, mendapati temuan tersebut Patan yang dicurigai adanya keterlibatan Rubai dengan sindikat Orbit X, lalu dengan segera pergi ke Spanyol untuk menemui wanita itu. Setibanya di lokasi Rubai berada, Patan seketika dibuat terkejut oleh kemunculan Jim dan diketahuilah bahwa ternyata dokter asal Pakistan itu adalah mantan agen rahasia yang sekaligus sebagai anggota Orbit X. Dalam pertemuan tersebut, Patan sempat terpojok di antara beberapa anak buah Jim lainnya. Bahkan ia hampir saja ditebak mati oleh komplotan tersebut. Namun tanpa disangka, Rubai yang sedari tadi terus mengawasi Patan ternyata malah menyelamatkan agen GOCR itu dari serangan komplotan Orbit X. Rubai mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah anggota komplotan Jim, melainkan ia sama seperti Patan yang menyelinap dalam organisasi teroris swasta itu hanya untuk menghancurkannya. Mereka pun akhirnya bekerja sama dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Dalam pertemuan keduanya, Patan dan Rubai mulai membahas tentang sepak terjang Jim, di mana dalam kurun waktu 7 hari mendatang, Jim dikabarkan bakal menerima kiriman rock badge dari Rusia. Uniknya, mereka justru masih belum tahu apa itu rock badge. Namun, Ruben mendapat kabar jika itu merupakan suatu yang bisa mengancam kehidupan seluruh umat manusia. Karena alasan itulah, maka kini Patan dan Rubai sepakat untuk bekerja sama menghalau aksi Jim dan komplotannya. Setelah merancang semuanya dengan matang, Patan dan Rubai akhirnya bisa merangsek masuk berangkas yang menjadi tempat simpanannya rock badge. Namun hal di luar duga malah terjadi. Rubai yang selama ini mengaku hanya menjadi mata-mata dari agen Pakistan justru ternyata masih bekerja sama dengan Jim tanpa sepengetahuan Patan. Hal itu terbukti saat Rubai meninggalkan Patan begitu saja setelah ia mendapatkan barang-barang yang diinginkannya. Ia juga ternyata telah merancang semuanya bersama Jim. Jauh sebelum kedatangan Patan di Spanyol, atas insiden tersebut Patan pun akhirnya ditangkap oleh kemiliteran Rusia. Pengkhianatan yang dilakukan Rubai nampaknya telah benar-benar membekas di benak Patan. Namun tampaknya itu bukanlah satu-satunya kekecauan yang didapatnya dalam misi kali ini, karena ternyata hal yang serupa juga turut dilakukan Nandini kepadanya. Namun pertemuannya di penjara Rusia, Nandini yang saat itu diminta datang untuk mengkonfirmasi soal keberadaan Patan sebagai anggotanya, malah tiba-tiba mengelak dan menyatakan jika selama ini Patan telah memberontak dan menjadi musuh negara. Tak hanya itu, Nandini bahkan sampai meminta kemiliteran Rusia agar segera mungkin menghabisi nyawa Patan. Dalam keperjalanan ke penjara tersebut, Patan ternyata harus menghadapi sejumlah napi lainnya yang secara sengaja diperintahkan untuk menyerangnya. Beruntung bagi Patan, ia yang sempat tak berdaya menghadapi banyaknya napi di sana, tiba-tiba mendapat bantuan dari agen Tiger. Alhasil, Patan pun akhirnya bisa kabur dari hukuman yang menjeratnya.
Kembali ke masa sekarang, Nandini yang sebelumnya sempat diperlihatkan terbang menemui Patan di awal filem tadi, kini akhirnya bisa bertemu dengan agen GOCR itu. Dalam pertemuan tersebut, Nandini mengungkapkan tentang kemunculan Rubai yang baru-baru ini terlihat sedang berada di Paris. Mendengar pernyataan tersebut, Patan yang masih menyimpan dendam pada Rubai akhirnya memutuskan untuk segera menemui wanita itu. Dalam pertemuannya dengan Rubai, Patan seketika dibuat terkejut oleh penjelasan wanita itu mengenai Rook Badge. Ia menjelaskan bahwa Rook Badge merupakan virus cacar yang sempat menjadi wabah dunia pada tahun 1980. Dan organisasi Orbit X tengah berencana untuk memutasikan virus tersebut. Nah, hal itulah yang menjadi alasan mengapa Jim sangat berambisi untuk menculik para ilmuwan hebat dalam menjalankan proyeknya. Adapun dendam besar masa lalu Jim atas kematian istrinya serta kekecewaan Jenderal Kadir atas dicabutnya status istimewa Kashmir telah menjadikan India sebagai target penyebaran dari virus baru itu, meski tak bisa sepenuhnya mempercayai Rubai. Namun dalam kondisi darurat saat ini, Patan akhirnya kembali bekerja sama dengan wanita itu untuk menghentikan aksi gila Jim. Di laboratorium Orbit X, proses mutasi virus ternyata telah berhasil dilakukan oleh Jim. Namun di saat yang sama, juga muncul kelima agen GOCR yang langsung menyerang laboratorium tersebut, termasuk menghabisi seluruh anak buah Jim. Sialnya, Rubai yang berusaha mengambil bola virus itu malah dipergok oleh Jim. Dengan luapan kekesalan, Jim lalu membawa kabur bola virus tersebut bersamanya. Aksi kejar-kejaran pun dilakukan. Rubai yang hanya menggunakan sepatu ice skating jelas tak sanggup mengejar laju motor yang dikendarai Jim. Namun untungnya, meski sempat dibuat kerepotan, tapi pada akhirnya Rubai bisa kembali meraih salah satu bola virus dari tangan pemimpin Orbit X itu. Setelah mendapatkan bola virus tersebut, Patan bersama dengan Rubai lalu membawanya ke laboratorium milik intelijen India. Namun keberhasilan Rubai dalam mendapatkan bola virus bukan berarti membuatnya terlepas dari jeratan hukum. Ia masih harus mempertanggungjawabkannya dengan menjalani hukuman penjara di India. Rubai didakwa telah bersekongkol dengan komplotan Orbit X dalam menciptakan virus baru yang mematikan itu. Di dalam ruangan khusus, Nandini dan para ilmuwan mulai menyelidiki bola virus yang telah mereka dapatkan. Namun sayangnya, tak ada hal aneh yang mereka temukan dalam bola tersebut. Hanya ada 3 lapisan pembungkus saja dengan air mineral yang ada dalam lapisan terakhir bola itu. Masih dalam kebingungan dengan apa yang ada dalam bola tersebut, para ilmuwan malah dikejutkan dengan panggilan video yang dilakukan oleh Jim. Dalam panggilan tersebut, Jim mengungkapkan bahwa lapisan kedua yang terlihat kosong sesungguhnya telah ia berikan gas korosif yang mampu melelehkan plastik apapun yang menyentuhnya. Sedangkan untuk lapisan ketiga, barulah terdapat Rook Badge, virus baru hasil mutasi dari virus cacar yang bisa dengan cepat menjangkit semua orang di sekitarnya. Dan benar saja, hanya dalam hitungan menit, semua ilmuwan di dalam ruangan itu seketika terjangkit oleh virus baru buatan Jim. Tidak hanya perlengkapan APD mereka yang mulai rapuh, tetapi kulit para ilmuwan itu juga mulai menunjukkan reaksi terhadap virus baru yang didapatnya. Menyadari keberadaannya bisa membahayakan lingkungan sekitar. Nandini langsung menutup akses pintu di laboratorium tersebut dengan kondisi cacar yang semakin parah. Nandini bahkan sampai memerintahkannya semua staf di sana untuk memasang peledak dan menghancurkan laboratorium tersebut sebelum virus baru itu benar-benar mengancam nyawa lebih banyak orang lagi. Insiden yang terjadi di laboratorium itu seketika langsung dibahas oleh para petinggi militer yang ada di India, termasuk mendatangkan Patan dan Kolonel Luthra yang telah terlibat langsung dalam insiden tersebut. Namun tak lama berselang, sebuah panggilan video kembali datang dari Jim. Kali ini ia dengan sesumber membeberkan rencananya untuk meledakkan bola virus menggunakan rudal di lokasi yang ia rahasiakan. Mantan agen rahasia itu juga memberikan waktu 24 jam bagi pemerintah India untuk menarik mundur seluruh pasukannya. Karena jika tidak, maka rudal dengan virus mematikan dalamnya akan segera ia luncurkan.
Tak ingin kecolongan begitu saja, Patton lalu berinisiatif mendatangkan Raffi guna mendapatkan informasi mengenai lokasi yang menjadi target rudal milik Jim. Namun sayangnya, Raffi juga ternyata tidak mengetahui sama sekali lokasi yang menjadi target Jim. Ia hanya mengungkap sumber rudal yang dibelinya berada di Afghanistan. Tak sampai di situ saja, Patton juga turut membawa kabur Rubai dari penjara. Hal itu dilakukan semata wanita tersebut bisa ikut dengannya dalam menghadapi komplotan Jim. Di markas rahasia Orbit X, pertemuan antara Jim dan Jenderal Kadir pun dilakukan. Sempat terjadi perselisihan di antara keduanya, terlebih saat mereka mendebati berita tentang terjangkitnya warga di salah satu desa di Pakistan, dan itu disebabkan oleh penyakit misterius mirip sebuah cacar, termasuk keberadaan bola virus yang juga ditemukan di tempat tersebut. Berita itulah Jenderal Kadir merasa seperti telah dikhianati oleh Jim. Karena sejatinya ia inginkan hanyalah kehancuran India, bukannya malah Pakistan itu sendiri yang hancur oleh virus tersebut. Lain halnya dengan Jim. Ia yang merasa hanya memiliki 2 bola virus dengan satu di antaranya yang telah hancur di laboratorium India. Jelas membuatnya sangat kebingungan karena ia yakin betul tak ada bola virus lainnya lagi selain yang saat ini telah ia tempatkan di rudalnya sendiri. Ketegangan di antara mereka pun akhirnya membuat Jim memerintahkan anak buahnya untuk datang langsung ke lokasi penyebaran virus dalam berita tadi. Secara mengejutkan, bola virus yang disebut-sebut menjadi pemicu munculnya wabah mematikan dalam berita tadi ternyata hanyalah siasat dari Patton. Hal itu dilakukannya semata hanya untuk memancing kedatangan dari anggota Orbit X. Karena dengan begitu, ia pun akhirnya bisa mengetahui lokasi keberadaan Jim dan rudalnya saat ini. Tak ingin membuang waktu, Patton yang telah mengetahui lokasi keberadaan Jim lalu bergegas menuju ke tempat tersebut bersama dengan agen GOCR lainnya, tak terkecuali dengan Rubai. Setibanya di markas rahasia Orbit X, aksi baku tembak antara GOCR dan organisasi teroris itu pun tak terhindarkan. Sialnya, Jim yang tak ingin rencananya gagal malah mengaktifkan bola virus miliknya begitu saja bersama dengan diluncurkannya rudal di tempat tersebut. Hal tak terduga juga kembali mereka dapati. Rubai yang saat itu tak menemukan adanya bola virus dalam rudal Jim, ternyata malah menemukannya di salah satu pesawat yang diketahui tengah berputar-putar di atas kota Delhi. Ia pun dengan cepat langsung menghubungi Kolonel Luther untuk memberitahu semuanya tersebut. Tak ingin gegabah, Kolonel Luther lalu menghubungi awak pesawat yang ditenggarai dengan membawa bola virus di dalamnya. Dan benar saja, pesawat yang membawa 300 penumpang itu ternyata sedang membawa bola virus di dalamnya dan kini telah bersiap untuk mendarat di Bandara Delhi. Menyadari akan adanya bahaya yang lebih besar, Kolonel Luther yang sudah buntu akhirnya memutuskan untuk mengorbankan seluruh penumpang dalam pesawat dengan meluncurkan misi untuk meledakkan pesawat tersebut. Di waktu yang sama, Patton yang sempat tak berdaya menghadapi Jim akhirnya berhasil menghabisi mantan agen rahasia itu dengan sangat-sangat susah. Ia juga sempat meraih remote dari bola virus yang sempat dibawa oleh Jim. Tepat di detik-detik akhir jelang ledakan virus itu, Patton secara menakjubkan berhasil menonaktifkannya melalui remote kendali. Informasi itu pun lalu dengan cepat direspon oleh Kolonel Luther dengan meledakkan misil yang sempat ia luncurkan sebelumnya. Alhasil, pesawat dan seluruh penumpang di dalamnya pun akhirnya bisa selamat, termasuk dengan warga India yang akhirnya terhindar dari efek bola virus milik Jim. Berkat keberhasilannya dalam memberantas organisasi Orbit X dan mencegah bencana virus itu sempat mengancam India, Patton kini diberikan tanggung jawab untuk terus memimpin GOCR menggantikan Nandini yang telah gugur dalam aksi heroiknya di laboratorium tempo lalu. Kolonel Luther juga memberikan daftar nama para mantan agen rahasia yang menurutnya layak untuk bergabung dengan GOCR.
bukan karena prestasi mereka yang dianggap layak, melainkan karena besarnya kecintaan para mantan agen rahasia itu kepada India. Di sisi lain, kabar baik juga datang pada Rubai yang sempat dihukum di penjara India dan kabur bersama Patan. Dia kini malah mendapatkan kebebasan menyusul aksi mengesankan yang telah dilakukannya bersama para agen GOCR. Wanita itu juga kini telah menjalin hubungan spesialnya dengan si Patan. Di akhir film, terlihat Patan yang tengah berbincang santai dengan Tiger. Mereka membicarakan tentang rencana pensiun dan nasib GOCR ke depannya, termasuk memilih sosok yang tepat untuk memimpin organisasi tersebut. Dan film pun berakhir dengan begitu santai.